Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 1 minggu ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mengangkat satu lagu pujian itu mereka harus semuanya baik.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu mengiringi kami di setiap langkah kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sucikan, kuduskan ibadah kami supaya boleh berhikmat, berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayan-Mu hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah Engkau Allah. Amin. Nah, kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu pujian masih tetap berdiri. Pendengar Tuhan, sehingga mereka boleh memahami, mengerti setiap kebenaran firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan kembali. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur buat atas anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan hingga hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada saat ini kita mau buka firman Tuhan yang terambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Kita sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin.
Setelah saya membaca judul perikopnya. Perapian yang menyala-nyala. 1, 2, 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wali raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri baptisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah semua orang utara dengan suara nyaring. Beginilah suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku." Tuan Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian yang harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam mahalnya dan gelapnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat
kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya lah untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang menunggu. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak termakan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi gudang kulit, karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan secara demikian. Di ayat yang ke-30 kita bersama-sama. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Nah, tema yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu iman yang 100%. Iman yang 100%. Nah, mengapa kita harus memiliki iman? Boleh kita baca dari Ibrani 11 ayat 1, salah seorang membacakannya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata iman dalam bahasa Inggris adalah faith, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani atau pistis. Kata pistis ini adalah kata campuran, yaitu kata kerja atau kata benda. Kata kerjanya yaitu belief, yang dalam bahasa Indonesia yaitu percaya, dan kata sifatnya itu faithful, yang artinya beriman. Next. Nah, iman yang 100% adalah percaya atau beriman yang 100%. Nah, teman-teman, latar belakang teks yang kita baca yaitu ini menceritakan ketika bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel. Bangsa Babel mengambil beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka harus dididik dengan cara hidup dan kebiasaan orang Babel, karena bangsa Babel hendak memakai kelebihan tersebut untuk kepentingan Babel. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan orang-orang muda yang terpilih karena mereka memiliki
kelebihan dibandingkan yang lain. Next, iman yang 100%. Bagaimana cara kita mendapatkan atau memiliki iman yang 100%? Yang pertama yaitu kita harus mengenal siapa Allah. Mengenal siapa Allah. Karena dengan pengenalan yang baik akan Allah, maka barulah iman dapat menjadi 100%. Boleh salah seorang membaca dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18 dari cowok-cowok. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Sangat jelas di mana di sini Sadrak, Mesak dan Abednego berani mengatakan hal demikian karena mereka mengenal Allah. Mereka mengenal siapa Allah mereka dan mereka percaya, mereka yakin, mereka mempunyai iman yang 100%. Mereka beriman, percaya kepada Tuhan 100% bahwa Allah mereka akan menyelamatkan mereka. Jadi mau bagaimanapun mereka ditantang oleh Raja Nebukadnezar untuk masuk di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tidak takut karena mereka mempunyai iman. Mereka setia, punya iman, percaya kepada Tuhan. Begitu juga kepada teman-teman kita semua yang ada di tempat ini. Ketika kita percaya, ketika kita mempunyai iman yang 100%, maka kita tidak akan meragukan seorang tersebut. Nah, harusnya iman yang 100% ini yang harus kita miliki. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup merencanakan, sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita, kita sanggup lewati karena adanya Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mempunyai iman yang 100%, maka kita akan selalu khawatir, bimbang, dan tidak percaya diri. Kita selalu merasa Tuhan tidak Tuhan itu tidak akan menolong saya gitu. Nah, bagaimana sih iman yang 100% ini? Iman 100% itu dikatakan kita mempunyai iman 100% ketika kita bisa bersyukur dalam segala hal. Dalam apapun masalah kita, apapun yang kita alami, ketika kita mampu bersyukur, ketika kita mampu masih mengucap syukur kepada Tuhan, kita dikatakan mempunyai iman yang 100%. Karena iman yang 100% mampu memberikan kita kepercayaan, memberikan kita iman yang kuat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, teman-teman, di dalam toko Alkitab ada salah seorang yang mempunyai iman yang cukup kuat, yaitu Abraham. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Abraham diberi tantangan dari Tuhan, atau Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran, Abraham tetap taat kepada Tuhan. Meskipun anak yang mau dikorbankan ini adalah anak yang mereka nantikan selama ratusan tahun, selama puluhan tahun. Ketika teman-teman mempunyai suatu keinginan yang besar, dan lalu Tuhan menjawab keinginan tersebut. Teman-teman sudah menunggu sekian lama, berpuluhan tahun. Apakah teman-teman gampang memberikan itu? Ya, tentu tidak. Tetapi ketika kita mempunyai iman, kita percaya, kita akan sanggup memberikan seperti Abraham. Namun teman-teman, di balik itu semua, Abraham juga mempunyai suatu kelemahan, di mana
keraguannya kepada Tuhan mengenai anaknya tersebut. Sebelum dia mendapatkan anaknya, dia meragukan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham akan memberikan anak dan memberikan keturunannya sebanyak Bintang di langit. seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, pada saat itu Abraham kurang percaya dan istrinya juga Hagar kurang percaya. Mereka meragukan karena mereka sudah tua. Mereka sudah sangat tua dan umur mereka sudah mencapai puluhan tahun, ratusan tahun, sehingga mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka anak. Nah, apa hasil dari iman yang 100%? Nah, hasil dari iman yang 100% itu satu, dapat menghadapi ketakutan. Boleh kita bacakan dari ayat 21 sampai ke 22. Minta kesediaan Fendi membacakannya. Daniel pasal 3 ayat 21 sampai 22. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di atas. Terima kasih. Ya, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita membacanya saja sudah ngeri ya teman-teman, apalagi kalau kita yang jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita diancam aja cuman kata-kata sudah takut, apalagi diperlakukan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun teman-teman, saya yakin dan percaya ketika kita mempunyai iman yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan, maka kita sanggup melakukan seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat yang ke-22, karena tita raja itu menyala-nyala, karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, bukan hanya saja yang harusnya jadi korban Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi yang mengangkat mereka pun jadi korban. Malah bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terbakar, tapi prajuritnya si Raja Nebukadnezar, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena yang percaya sama Tuhan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hasil dari iman yang 100% yang kedua itu perlindungan dari Allah yang hebat. Boleh dibacakan oleh dari ayat yang ke-24, dibacakan oleh Wisna sampai ke-27. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Mesak, Sadrak, dan Abednego dari api. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu,
tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ya, jadi hasil dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mendapatkan perlindungan dari Allah yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, di mana yang harusnya mereka sudah hangus terbakar di api yang sangat besar yang menyala-nyala, tetapi mereka mendapat perlindungan dari Tuhan. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka dari musibah tersebut sehingga mereka tidak terluka sedikit pun. Mereka tidak terbakar sedikit pun, bahkan rambut mereka tidak ada yang berkurang karena Tuhan melindungi mereka. Nah, begitu teman-teman, ketika kita mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Apapun yang kita alami di sini, apapun yang tidak kita punya, apapun yang menjadi masalah kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sanggup melewatinya. Bahkan sering dikatakan atau dibilang oleh Ibu Asrama, ketika kalian hidupnya lurus-lurus saja, kita hidupnya baik-baik saja sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan terus diberkati Tuhan. Kita akan dalam perlindungan Tuhan, kita tidak akan cepat khawatir, kita tidak akan takut apapun yang kita alami. Bahkan ketika kita pun tersesat, ketika pergi pelayanan, ketika kita mempunyai iman yang kuat, maka kita akan bisa sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Teman-teman, semester 5, semester 3 yang ada di tempat ini, ada yang pernah tersesat pergi pelayanan? Ada kali. Ya. Saya bareng sama Nelvan. Pas tersesat, Kak Farina khawatir tidak? Ya iyalah, ntar diculik bareng-bareng itu. Bareng sama ini si Itel lagi. Kemana kita? Tapi pada saat kakak tersesat, apa yang kakak lakukan? Berdoa tidak? Dalam hati, ya Tuhan, semoga aku bisa dapat jalan yang sesuai dengan Ya, karena Kak Farina mempunyai iman yang kuat, sehingga dia boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan begitu juga saya pernah tersesat juga pada saat pergi pelayanan. Di situ kami dibawanya, harusnya kami perginya ke Tanjung Priuk, dari Tanah Merah ke Tanjung Priuk. Kami malah salah jalan, dia dibawa sama angkotnya, Jack Lingkungnya lain jalan gitu ya. Pada saat itu, Tuhan, aku sudah mulai khawatir, tas aku sudah terbuka, terus obat yang ada di tas itu sudah jatuh gitu kan. Kan mana obat ini? Enggak apa-apa lah obatnya hilang, yang penting enggak aku yang hilang gitu kan. Aku takutnya kami diculik karena aku barunya sama Yanudi guys. orang kecil. Kami sama-sama kecil badannya, bayangkan. Kalau si Yanudi di itu ada preman gitu ya kan, ada preman, terus kami diculik. Siapa yang menyelamatkan kami? Badan Yanudi aja kecil, badanku juga kecil, sama-sama kecil kami. Nah tapi karena perlindungan Tuhan, kami yakin pokoknya di dalam perjalanan itu aku sudah berdoa dalam hati, Tuhan Yesus jaga lindungi kami sehingga kami sampai di tujuan dengan selamat. Aku takut gitu ya, saya takut karena kan namanya juga dari baru keluar, maksudnya kayak baru keluar pelayanan di kampung pun jarang keluar soalnya, jadi pas tersesat itu takutnya luar biasa. Untung nggak nangis, kalau nangis kan malu sama tukang angkotnya gitu, sama supir. Nah itu dia teman-teman, ketika kita mempunyai iman atau ketika kita pergi itu melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Jadi kita yang awalnya tersesat atau salah jalan, kita dapat jalan yang baik lagi, jalan yang lurus sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Nah, hasil iman dari yang 100% yang ketiga itu kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan menjadi kepala bukan ekor, artinya kita akan bisa jadi pemimpin, bukan jadi bawahan. Namun sebelum jadi pemimpin ada prosesnya, kita akan jadi bawahan dulu baru menjadi kepala. Gak ada yang langsung jadi kepala kecuali masuk lewat jalur orang dalam.
Mengerti kan? Jalur orang dalam. Ketika kita melamar di suatu pekerjaan, ketika kita punya orang dalam, maka kita langsung mendapat tempat yang baik. Tapi ketika kita tidak mempunyai orang dalam, maka kita akan diberi jabatan sebagai, bisa dikatakan sebagai cleaning service gitu ya, yang tukang-tukang itu, yang bersih-bersihin lantai. Tapi ketika kita ada orang dalam, maka kita akan dijadikan misalnya admin, jadi manajer. Nah, itulah masuk lewat jalur lewat orang dalam. Dan kita juga bisa masuk jalur lewat orang dalam. Tapi orang dalam kita siapa? Yesus. Sekali. Orang dalam kita itu Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita memohon dan kita jalannya atau kehidupan kita lurus-lurus saja, maka kita boleh masuk ke jalur orang dalam tadi. Tuhan akan memberikan kita jabatan yang baik. Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang baik, sehingga di dalam setiap kehidupan kita nama Tuhan selalu dimuliakan. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu ketika kita mempunyai iman yang 100% atau percaya 100% kepada Tuhan, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, bahkan masalah yang kita lewati, semuanya itu boleh kita lalui. Dan setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa bersyukur atau mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka semuanya itu akan boleh dilalui dengan baik dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Minta kesediaan kalian pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, di mana mengajarkan kami untuk mempunyai iman yang 100% Tuhan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun mereka diancam oleh Nebukadnezar Tuhan untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dengan kepercayaan mereka kepadamu Tuhan, mereka tidak melakukan itu, tapi mereka tetap setia kepadamu karena mereka yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong, menyertai mereka dalam setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kami Tuhan, setiap apapun yang menjadi masalah kami, supaya kami tidak mencari yang lain Tuhan, tapi kami mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, berkati juga hamba-Mu nih ya Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan mengurapi setiap pelayanan perkuliahannya Tuhan Yesus, dalam setiap perjalanan yang Tuhan berikan kepadanya dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu menolong, memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom. Shalom. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, baik, sebelum kita menyampaikan setiap pokok dan syafaat kita, mari kita menyanyikan lagu Firman Berita bagi kita.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak dari pandemi dan pergumulan lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus selamat dunia. Dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Bapa yang baik, inilah seluruh pokok doa syafaat ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa akan menjawab ini pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap terus berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet, agar senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas sehingga PT Santosa Asijaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Kami juga berdoa untuk proyek air bersih Jakarta dari PT Betsindo agar PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Santosa, dan PT Multi Karya Trusindo mendapatkan proyek tersebut karena perkenan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerjasama PT Santosa Asijaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan yang memberkati. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk proyek pengembangan Coastal Area Project Segmen 6 Balikpapan Kalimantan Timur antara PT Real Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asi Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap terus berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk PT Rio Asijaya, Operasi Santosa Asi Agape, PT Tunas Berkat Santosa, PT Multi Karya Trusindo. Tuhan, kami berdoa untuk PT Rio Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami juga berdoa untuk Operasi Santosa Asi Agape. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa dan PT Multi Karya Trusindo untuk mendapatkan proyek yang baru. Semua pokok doa ini kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya undang semuanya Bapak. Dan dalam dan hati percaya.
Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik dan segala biaya kebutuhan yang diperlukan Tuhan mencukupkan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan memberkatinya. Bila setiap sahabat kami Bapa, bila kami merasakannya hingga pada waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih terus berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapak yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun yubileum 2055. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknis, dan Fakultas Olahraga. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, sehingga komunitas ini menjadi gereja jalanan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, setiap permohonan doa kami ini kami serahkan sepenuhnya di tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Setiap pokok doa ini kiranya Tuhan menoleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita sempurnakan dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga